Ya, shalom. Ya, Bapak Ibu, terima kasih untuk tim PAW yang sudah memimpin di dalam puji-pujian. Dan hari ini minggu terakhir di tahun 25 ya. Ya, nggak kerasa sepertinya dulu baru tahun 2000 ya. Sekarang udah tahun 2025 ya, sangat cepat sekali ya. Dan hari ini kita belajar satu tema untuk menutup tahun ini ya, minggunya maksudnya ya, karena tanggal 31 kita ada ibadah tutup tahun ya. Judulnya Kristus untuk dunia ya, Kristus untuk dunia. Saya ambil dari Yohanes 3 ayat yang ke-16. Yohanes 3 ayat ke-16 itu sepertinya sudah jadi hafalan ya, ayat hafalan kita ya. Karena begitu besar kasih Allah akan ya, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal ya. Jadi di sini Kristus yang dalam tema ini dikatakan Kristus ini berbicara tentang anaknya ya. Anaknya siapa? Anaknya yang tunggal, anak Allah yang tunggal. Jadi Kristus memang dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Ibraninya Mesias ya. Mesias. Makanya Kristus ini mengacu kepada Tuhan Yesus ya. Nah, dunia ini mengacu kepada siapa? Dunia ini dalam bahasa aslinya disebut kosmos. Ingat ya, ini kosmos bukan rice cooker ya. Karena kita ngertinya kosmos itu rice cooker, bukan ya. Kosmos itu maksudnya dunia. Tetapi dunia apa nih ya? Ternyata dunia di sini berbicara dunia secara harafiah. Dunia berbicara tentang tatanan, tetapi juga bicara tentang dunia isinya. Makanya ada beberapa tafsiran yang mengatakan bahwa dunia ini bicara tentang manusia dan alam semesta, gitu ya. Ini yang kelihatan. Tapi saya yakin bahwa yang jatuh ke dalam dosa itu siapa? Manusia. Maka dari itu dunia yang dimaksud, karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Dunia ini bukan berbicara tentang nikel, tentang emas, tentang kekayaan, bukan. Tentang sapi, tentang apa? Anjing. Tuhan itu mati buat anjing, bukan ya. Ya, kenapa? Karena yang berdosa konsepnya adalah manusia. Sapi, kucing dan teman-temannya itu tidak ikutan berdosa. Terkena dampak dari manusia yang berdosa, iya. Contoh, yang beberapa waktu lalu ada bencana alam ya. Saya kalau kita pikir-pikir itu pasti runtutannya karena dosa manusia. Manusia itu ditaruh di Taman Eden untuk mengelola taman. Makanya Mas Firman selalu bilang pekerjaan pertama dari manusia adalah tukang taman ya toh. Dulu sukanya ngeledengin Om Uung. Om Uung waktu itu noto-noto taman, lagi Adam ya, tukang taman ya. Jadi manusia itu disuruh mengelola Taman Eden. Ini Taman Eden itu berbicara dunia yang masih sempurna gitu ya. Tapi karena manusia salah mengelola, lah itu hasilnya ada kayu gelondongan sampai di pemukiman gitu ya. Ini berbicara tentang salah pengelola ya. Bukan berarti kita tidak boleh mengelola, boleh dan harus. Karena Allah yang kasih tugas untuk Adam dan Hawa mengelola. Jadi kita ini harus mengelola alam ini. Bukan berarti pohon dilus-elus nggak boleh ditebang, bukan. Bukan berarti sapi terus karena kita mengelola harus menjaga sapinya dilus-elus,
Terus kita makan apa? Ya nggak usah makan. Kenapa? Loh sapi ini kan punya anak, kasihan kalau disembelih. Betul ya? Nah terus makan buah-buahan juga, bukankah mereka juga berhak untuk hidup? Ya toh? Masa pohon sudah berjerih lelah untuk mengeluarkan buah, buahnya kita makan. Di manakah rasa ketumbuhan kita? Ya toh? Kita mau makan kentang, oh tidak boleh. Coba bayangin, tanaman kentang itu kalau kita ambil kentangnya, tanamannya mati loh. Betul? Mati loh tanamannya. Beras itu kalau kita ambil padi, ya toh? Terus ambil berasnya, kira-kira tanaman padinya, ya mati loh. Ya toh? Maka dari itu kita seperti Bu Harti saja, ya toh? Nggak usah makan, cukup menyerap sinar matahari, ya toh? Apakah begitu? Enggak, gitu ya. Jadi kalau ada sapi disembelih terus dimakan, boleh nggak Pak Pendeta? Boleh. Tapi nek kuwabe sapi dintekno sampai punah, itu yang namanya sapi, itu namanya salah pengelolaan, paham ya? Jadi bukan berarti nggak boleh mengelola, boleh, nggak masalah. Tapi jangan ngawur, gitu ya. Itu yang maksudnya Tuhan. Nah, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, rupanya ini berbicara tentang apa? Ya salah pengelolaan, sehingga dunia ini carut marut. Tapi kembali, kalau kita bicara Yesus Kristus datang akan dunia, punya kasih Allah akan dunia, saya yakin kasihnya untuk manusia. Lo kok tahu? Satu, ketika nanti di kitab Wahyu Bapak Ibu baca, itu akan ada dunia yang baru, bumi yang baru. Tapi yang menarik, di dalam situ kira-kira ada lesi nggak? Lesi, kenal ya? Ada lesi nggak di dunia yang baru itu? Di bumi yang baru yang Tuhan ciptakan, ada brisel nggak? Kira-kira brisel itu anjingnya Feli, ya kan? Ada? Nggak ada. Karena Tuhan bilang apa? Yang akan masuk ke sana, yang namanya terdata di buku kehidupan. Kira-kira sih ditata di buku kehidupan brisel. Ya, semua itu akan musnah. Bumi yang kita pijak ini akan musnah. Tuhan akan ciptakan bumi yang baru. Berarti bumi dalam konteks bumi, ya, itu bukan yang Tuhan kasih. Karena yang diselamatkan cuma manusia kok. Sapi ora diselamatno, kucing ora diselamatno. Yang diselamatkan cuma manusia. Dan ini sejalan dengan cerita di Alkitab, bagaimana yang jatuh ke dalam dosa hanya manusia. Binatang yang lain nggak ada urusan, tanaman nggak ada urusan, atau bahan tambang nggak ada urusan, gitu ya. Karena apa? Karena manusialah yang dikasihi Allah. Karena begitu besar kasih Allah, maka Dia mengaruniakan anaknya. Jadi Kristus untuk dunia, Kristus adalah anak Allah, dunia adalah kita, manusia. Selama kita adalah manusia, maka kita dikasih Allah. Amin. Kalau rambut keriting, kulit gelap, berminyak, badan besar, tegap, selama dia manusia dikasih. Nggak harus ya yang cantik, nggak harus lah. Nggak harus. Selama itu manusia, maka dia dikasih. Maka dari itu kemarin beberapa waktu lalu saya cerita tentang bagaimana orang Kristen menentang perbudakan. Ya kan? Kenapa? Loh, manusia itu ya manusia, segala bangsa. Kita nggak memikirkan masalah, oh kamu orang Eropa, kamu orang Asia, kamu orang Afrika. Nggak. Kita semua sama di mata Tuhan. Karena apa? Karena berbicara tentang manusia. Nah sekarang masalahnya, karena jatuh di dalam dosa, dikatakan bahwa Kristus untuk dunia. Kristusnya sudah jelas, dunianya sudah jelas. Untuk ini ada dua cara pandang. Yang pertama, ada yang mengatakan begini, coba lihat, Allah mengasihi
mengasihi dunia sampai dia mengaruniakan anaknya. Sehingga dikatakan bahwa Allah lebih mengasihi manusia daripada anaknya sendiri. Menurut Anda, cara berpikir begini betul enggak? Ayo. Kan Kristus untuk dunia, berarti dunia ini lebih daripada Kristus. Oh iya kan? Benar kan? Dunia ini lebih dari Kristus. Kalau dunia untuk Kristus, ya itu berarti Kristus lebih dari dunia, kan gitu ya. Ini bicara untuk ya. Apakah berarti kalau begitu besar kasih Allah, Allah ini mengaruniakan anaknya untuk dunia, berarti Allah lebih mengasihi dunia daripada Yesus, betul nggak? Dalam konteks glorifikasi boleh lah ya. Dalam konteks itu ya, dalam konteks begitu besarnya kasih Allah loh, bayangin Allah sampai mengorbankan anaknya untuk Pak Marno. Wah, kita akan bangga kalau kita jadi Pak Marno itu. Haleluya, puji Tuhan. Tapi tak kasih tahu ya, kenyataannya tidak demikian. Itu kenapa? Allah, anaknya yang tunggal dan Roh Kudus itu sudah ada sejak awal waktu. Betul ya? Dia ada sejak awal waktu. Mereka bertiga saling mengasihi. Bapa mengasihi anak, anak mengasihi Bapa, Bapa mengasihi Roh Kudus, dan seterusnya. Tritunggal itu sudah ada sejak semula. Mereka saling mengasihi sejak semula. Kira-kira apakah cintanya Allah dengan Pak Marno mengalahkan cintanya Allah kepada Tuhan Yesus? Di logika saja. Saya yakin tidak. Lalu kenapa Allah memberikan anaknya yang tunggal? Sederhana. Ini namanya berkorban. Ini konsep berkorban. Berkorban itu bukan berarti yang saya korbankan lebih tidak berharga. Bukan. Berkorban itu sesuatu yang berharga. Karena itu kita menangis, meratap untuk pengorbanan kita. Betul nggak? Saya yakin tahun 1945 atau sebelumnya banyak orang tua yang mengantarkan anaknya pergi berperang. Saya mau tanya, dengan sukacita atau dengan tangisan air mata? Kira-kira kalau kita hidup di zaman itu, gitu ya, Pak Marno harus melepaskan Alfian dan Aldo untuk berperang, yang nggak tahu iso balik apa orang. Lo zaman itu begitu loh ya. Nggak tahu ini Pak Marno nggak tahu Alfian sama Aldo ini bakal pulang dengan selamat atau dua-duanya akan tewas di medan perang, nggak ada yang tahu. Saya mau tanya, akan dilepas dengan sukacita? Saya yakin dengan air mata. Mungkin Bulina akan meraung-raung di depan itu, aduh anakku. Tapi itu berkorban, itu salib. Bukan terus, ya demi bangsa dan negara. Wis kowe mati ora apa mulai. Apa ngono? Ya ora, ya pasti dengan tangisan air mata. Anda tahu pada tahun 1917 ada perang besar di Turki. Waktu itu Turki Ottoman, ya, namanya Kekaisaran Ottoman. Perang besar antara Ottoman Turki, Kekaisaran Ottoman itu besar sekali. Dia menguasai sampai Mesir, Ottoman itu, dengan Inggris. Ya, Anda tahu Inggris itu zaman itu super power. Salah satu daerah jajahan Inggris adalah Australia. Ya, Australia itu satu benua, itu punya Inggris semua. Ya namanya daerah jajahan, Ratu Inggris tinggal kasih WhatsApp, kirim pasukan dari Australia. Akhirnya tentara Australia pada berangkat semua perang di Turki. Hasilnya benar-benar pertempuran berdarah. Ratusan ribu orang-orang Australia mati. Setelah itu mereka protes.
Orang Australia mereka protes, bilang begini, kami tidak akan mengirimkan anak-anak kami untuk mati demi Ratu Inggris. Sejak itu mereka merdeka. Makanya Australia merdeka. Sekarang udah nggak lagi di bawah Inggris. Tapi bagaimana perasaan orang tua ketika anaknya pergi berperang, kita bisa bayangkan. Sama halnya dengan Tuhan Yesus ketika Allah menyerahkan anaknya, mengaruniakan anaknya kepada kita, bukan berarti dengan tertawa. Bukan. Itu dengan tetesan air mata. Kalau Allah punya air mata, ya, itu berat Bapak Ibu. Dan disitulah kita bicara pengorbanan. Itu pengorbanan yang luar biasa. Makanya kita menghargai pengorbanan itu. Karena apa? Karena Kristus ini memang lebih besar dari dunia. Bukan dunia yang lebih besar dari Kristus, bukan. Tapi Kristus yang lebih besar. Kristus yang dibutuhkan dunia, bukan Kristus membutuhkan dunia. Paham ya? Dunia yang butuh Kristus, bukan Kristus yang butuh dunia. Ingat, dunia itu manusia, ya. Kita yang perlu Kristus, bukan Kristus yang perlu kita. Ya, maka dari itu malaikat ketika datang kepada gembala, hari ini juga ada kesukaan besar, ya, karena Yesus Kristus sudah lahir. Artinya yang bersuka cita itu manusia, karena kita perlu Kristus. Kenapa? Sekali lagi, karena kita sudah masuk di dalam dosa. Nah, salah satu yang saya cukup sikapi adalah emang betul manusia itu perlu tanda kutip Kristus. Nah, itu pertanyaannya. Ya, banyak tuh orang di luar sana yang tanda kutip tidak punya Kristus, ya hidupnya baik-baik saja. Bahkan kalau masih ingat khotbah Natal, saya bicara ada orang-orang fasik yang sepertinya hidupnya luwih mulya timbang awake dhewe. Betul ya? Orang fasik yang hobinya berbuat dosa, yang hobinya nggak karu-karuan, tapi kok ya uripe duitnya oke, ya kan? Anda tahu lagu Bento nggak? Is gampang aja ya. Ya silakan masuk, bisa nyanyikan. Ya, nama Steven, bukanlah ya. Ya, bayangkan lagu itu aja sudah menggambarkan bagaimana orang fasik di mata orang yang benar kayaknya kok ya uripe enak gitu ya. Awake dhewe cek mumet mikir ke sesuk cicilan piye. Yang satu laginya enggak gitu ya. Sehingga ada kecemburuan kalau kita belajar yang kemarin Mazmur 73. Bagaimana orang yang benar hampir saja terpeleset, tergelincir karena merasa tuh kok kayaknya ya adil gitu ya. Ya adil karena kita yang sepertinya penuh dengan Kristus kok yang ini uripe ya. Nah, pertanyaannya kembali, kita perlu Kristus kah? Kita perlu Kristus kah? Salah satu fenomena yang sekarang ini ada adalah namanya agnostik. Bapak Ibu pasti mengerti ateis. Tahu ya ateis ya? Jadi kalau kita, ya semoga saya benar, kalau kita itu minimal saya adalah percaya Tuhan itu ada. Namanya teis. Ateis tidak percaya Tuhan itu ada. Nah sekarang ini yang lagi ngetren namanya agnostik. Anak-anak muda banyak mengaku ya, saya ini agnostik. Agnostik apa sih? Sebenarnya agnostik itu dari kata tidak tahu. Serius ya, agnostik itu artinya dalam bahasa Yunani itu tidak tahu. Kenapa tidak tahu? Mereka tidak tahu Allah itu ada atau enggak. Jadi Allah itu ada enggak? Ya enggak tahu. Ya, dengan segala kecerdasan yang ada, mereka melahirkan satu aliran namanya tidak tahu. Lucu ya. Ya, lucu ya. Kalau saya pikir lucu ya.
Ya kalau ateis jelas karuan gitu ya. Saya nggak percaya kan gitu ya, karuan ya. Ya walaupun kadang-kadang mereka berkata thanks God I am atheist ya. Ya thanks God I am atheist lah kan dia nggak percaya Tuhan. Ya, tapi sekarang ini yang lebih ngetren agnostik ya. Ada yang mengatakan juga perkembangannya agnostik itu mereka nggak percaya agama. Ya, mereka tahu ada someone ya yang lebih besar dari mereka yang menciptakan seluruh alam semesta. Cuman agama tidak akan bisa mendeskripsikan tentang someone itu dengan benar. Kristen yang ngawur, Islam yang ngawur, Buddha yang ngawur, selalu bener. Jadi aku agnostik lah, ya toh? Orang ngerti. Gitu. ini fenomena yang ada, ya. Jadi ini tantangan buat kita untuk siapa? Anak-anak kita. Betul. Felicia ini juga bisa punya kemungkinan dia tertular dengan cara pandang ini, loh bener. Ya kan? Karena semakin ke depan, Feli itu kalau nonton aja sudah tingkat yang menurut saya cukup perlu pemikiran sekarang ini ya. Ketika dia nonton tayangan YouTube atau reel ya, itu sudah mulai berpikir gitu ya. Zaman dulu masih bicara Cocomelon gitu, naik bis muter-muter gitu ya. Tapi sekarang dia sudah nonton yang jauh lebih complicated ya. Saya yakin anak-anak kita yang seumurannya sudah cukup dewasa juga sama gitu ya. Dan jangan salah, sekarang ini banyak yang terjadi rekrutmen teroris itu lewat media sosial, serius ya. Anda bisa cek di berita-berita sekarang, anak-anak muda beberapa waktu lalu di mana di Jakarta ya, ada yang sampai ngebom gitu ya. Dan mereka direkrutnya lewat media sosial, mereka kemana-mana. Mereka nggak ikut perkumpulan, mereka nggak ikut ya, seminar, mereka nggak ikut macam-macam pengajian atau ibadah komsel, enggak. Mereka nggak ngapa-ngapain, mereka di rumah aja direkrut lewat handphone. Ya, Detasemen 88 sudah mencium itu ya. Jadi ada beberapa anak muda yang kemudian diciduk karena mereka melihat pergerakan dari internet. Tapi intinya ini semakin besar sehingga orang semakin menolak Kristus karena merasa buat apa Kristus? Ya, Kristus untuk dunia nggak butuh Kristus kok. Sehingga mereka merasa urip, bahkan ada kata-kata yang sering itu life only once. Lola YOLO ya. You only live one ya. Ya pokoknya intinya uripe mung sepisang gitu ya. Sehingga uripe ya ada yang berkonotasi negatif sak karep-karep urip cuman sekali gitu ya. Tapi intinya ini tantangan kita loh. Tantangan kita dengan anak-anak kita. Saya bersyukur saya ini generasi milenial. Ya, saya itu generasi milenial yang mengalami baca buku. Ya, kita dulu masih mengalami baca buku. Gak tahu kalau Mas Dian masih mengalami ya. Saya Pak Budi masih mengalami baca buku, minimal buku komik ya. Kita masih mengalami gitu ya. Sampai kita mengalami masa AI. Ya. Tapi kalau model kayak Feli, Seva mungkin mereka udah nggak pegang buku ya. Ya, tugas sekolah aja udah pakai online gitu ya. Tapi saya melihat perkembangan begitu luar biasa dari buku, terus kemudian kita masuk zaman internet, ya toh, zaman media sosial, sekarang zaman AI, ngeri sekali. Ya, perkembangannya begitu cepat. Hanya saya seorang ini sudah merasakan berapa zaman gitu ya, berapa zaman. Tapi kembali melihat fenomena itu makin banyak orang yang menolak Kristus. Tetapi anehnya makin banyak orang yang punya masalah dengan stres. Dari data yang saya dapat memang cenderung mental health orang itu semakin bermasalah. Gitu ya. Dan jangan heran ya,
tidak hanya ada di dalam gereja, di masjid, di pura, hampir semua agama punya masalah yang sama. Anak muda sulit untuk ditarik masuk ibadah, ya. Sehingga ada yang mengatakan bahwa gereja semakin menua. Ya, saya mengamini itu karena coba kita bayangkan 20 tahun yang lalu yang ngedram itu Budi. Dan sekarang yang ngedram itu tuh Budi. 20 tahun yang lalu Budi masih 16 tahun ya, dia sudah ngedram. Sekarang ya tetap Budi yang ngedram gitu ya. Artinya ya ini fenomena yang ada dan ini ada di keturunan kita, di anak-anak kita ya. Risiko-risiko ini ada. Nah karena itu apa sih perlunya Kristus yang sepertinya lebih konkret kita terapkan di dalam hidup ini. Kalau kita bicara, dosa hanya bisa diselesaikan oleh Kristus, oke lah. Itu saya kira sudah tahu semua. Ada dua hal yang mau saya singgung. Apa pentingnya Kristus? Yang pertama adalah, coba kita buka di Roma 7 ayat 19. Maaf. Roma 7 ayat 19. Roma 7 ayat 19 berbicara demikian. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Ini sekali lagi, ini dampak dosa. Sebetulnya keinginannya berbuat baik. Ini yang ngomong siapa? Pak Paulus, yang ngomong ini ya. Dan dia menuliskan ini kepada jemaat di Roma. Dan dia bilang, aku tuh pengennya melakukan yang baik. Serius, betul. Dari lubuk hatiku, aku pengen yang baik. Tapi yang aku lakukan yang jahat. Saya kasih contoh yang skalanya langsung besar ya. Anda tahu di dalam sejarah Tionghoa, negara Cina, itu ada satu cerita tentang kisah 3 negara. Ini terkenal sekali. Anda tahu kisah 3 negara itu adalah kisah penyatuan dari 3 negara. Jadi ada 3 negara. Iku senengane bertempur dari tahun 220 sampai 280 Masehi. 60 tahun iku gegeran terus. A nyerang B, B nyerang C, C nyerang A, muter gitu ya. 3 ini ribut terus. Sampai ada satu kaisar yang aku pengen ini disatukan. 3 negara ini saya pengen satukan. Saya tanya, mulia? Mulia. Ya, saya pengen satukan 3 negara ini supaya tidak ada peperangan lagi. Visi misinya mantap. Jos. Tapi Anda tahu apa yang dia lakukan? Dia memulai peperangan besar. 34 juta jiwa mati dalam peperangan. Saya visinya apa tadi? Aku ingin negara ini damai. Betul ya? Visinya dia pengen damai. Yang dilakukan dia mengorbankan 34 juta. Itu 34 orang. 34 juta jiwa orang mati di dalam perang itu. Berhasil dia menyatukan? Berhasil. Tapi ada 34 juta orang mati. Kadang-kadang kita berpikir ini ironis. Visinya bagus. Apa? Aku ingin ada damai. Aku ingin ada shalom. Aku ingin tidak ada lagi peperangan. Tapi dengan cara perang besar. Anda tahu John Wick yang keempat, film sih ya. Film John Wick yang keempat itu slogannya apa? Para belum. Apa itu para belum ya? Ini satu pepatah di dalam bahasa Latin. Komplitnya si vis pacem para belum. Artinya jika engkau menginginkan perdamaian, persiapkanlah peperangan.
Jadi rupanya ini nggak hanya ada di konsep Tiongkok, tapi ini juga ada di konsep Barat. Dan saya yakin mungkin hampir di semua tempat. Ya maaf, saya literasinya agak kurang untuk yang di Indonesia, tapi saya yakin kayak Majapahit, Sriwijaya, mungkin mereka menyatukan negara itu nggak mungkin dengan cara yang lembut, paham ya? Kenapa Majapahit sampai besar sekali? Ya mungkin visinya sama. Aku ingin membawa damai di tanah Nusantara ini. Corone piye? Ida-ida kayak ya. Ya habisi, ya, bunuh. Tapi ditanya kenapa kau lakukan itu? Aku ingin ada damai. Kok koyoke rada piye ngono ya? Saya yakin ini sama dengan Roma 7 ayat 19. Sebetulnya mereka punya keinginan yang baik, pengen ada damai. Tapi karena nggak ada Kristus, ya konsepnya ini. Sedangkan damai di dalam Kristus itu melalui kebenaran dan keadilan. Betul nggak? Melalui kebenaran dan keadilan. Kristus adalah jalan kebenaran. Di dalam salib ada keadilan. Kalau kau mau damai, lakukan dua ini, kebenaran, keadilan. Saya sering nonton beberapa film yang isinya kurang lebih apokalips, ya. Jadi isinya dunia ini dihancurkan oleh sesuatu sehingga 99,9999% manusia innalillahi. Nah, sisa manusia yang ada ini kemudian punya koloni-koloni sendiri di film. Koloni-koloni. Tapi yang menarik, semua film sama. Pasti ada sengketa antar dua koloni, betul? Koloni yang satu ketemu koloni yang lain. Udah rebutan sumber daya lah, rebutan tempat lah. Loh, ini kondisi dunia lagi hancur nih. Ya toh? Kondisi dunia itu lagi hancur. Ya toh, kita cuma 10 orang. Nanti di sana 10 orang bukannya bersatu untuk membangun, malah gontok-gontokan. Ya toh? Itu yang terjadi di film. Dan saya yakin film terinspirasi dari keadaan yang nyata. Anda tahu? Hampir tidak ada negara yang tidak punya tentara. Saya ulangi, hampir tidak ada negara yang tidak punya tentara. Pertanyaan, kenapa? Ada pepatah mengatakan manusia adalah predator bagi manusia yang lain. Ngeri ya? Jadi saya ini harusnya lebih takut ketemu Om Uung daripada ketemu singa. Karena singa mungkin nggak doyan saya, gitu ya, nggak doyan ya. Tapi jangan heran, manusia adalah predator bagi manusia yang lain. Oh my God, ngeri sekali. Tapi sekali lagi kalau kita tarik ke bawah, saya yakin sebetulnya yang mereka kehendaki adalah yang baik. Betul. Kenapa Amerika menginvasi Irak? Baik, karena pengen minyaknya. Baik toh. Baik bagi dirinya, baik bagi sukunya, bagi negaranya, baik. Tapi sekali lagi, ini relevan sekali ayat ini. Bagaimana manusia ingin sesuatu yang baik, tapi melakukan yang jahat. Tuhan bilang, ayo lakukan kebenaran dan keadilan. Ya, kalau semua orang itu benar dan adil, bukankah simpel dunia ini? Betul ya? Orang tidak punya motor, nyewa motor, dipinjemin, dibalikin, happy ending kan? Tapi ya ono, nyewa motor digowo, gadekke, ruwet itu. Loh, sing marake ruwet sapa? Dosa tadi itu ya. Dosa ini loh, ya. Maka dari itu Kristus itu ada di dunia untuk apa? Menghapus dosa. Karena sih gawe ruwet dosa. Betul apa betul?
kerja, dapat uang, pulang buat istri, anak, hidup harmonis, simple, ya enggak? Terus kemudian karirnya naik, ya, jadi gubernur, bagus. Bikin masalah, ya toh? Ya, ini yang keluar dari real saya semuanya itu ya. Ya Ridwan Kamil semuanya ya. Ini ngapain ini keluar di saya ya. Ya, coba hidupnya ruwet. Coba kalau hidupnya itu benar dan adil, simpel kan? Benar. Kalau negara dan sesama bangsa semuanya seluruh dunia ini benar dan adil, simpel kok. Tidak perlu militer. Betul? Kenapa? Karena nggak akan ada negara yang menginvasi negara yang lain. Anda tahu Amerika ini sedang ngeroyok Venezuela, tahu ya? Nah, jadi Venezuela itu negara yang berdaulat di Amerika Selatan, dikepung sama kapal-kapal perangnya Amerika. Alasannya karena Venezuela memasok narkoba ke Amerika, tapi ya tanpa bukti. Tapi intinya, coba Venezuela nggak punya tentara, selesai dari kemarin. Betul ya? Makanya ada lagunya Iwan Fals itu kalau nggak salah apa, pesawat tempur ya. Ya, andai saja ya budget militer buat saya ya. Karena militer itu budgetnya besar. Salah satu hamba Tuhan pernah mengatakan begini, militer itu ngabisin duit. Dan kerjanya kalau nggak bunuh orang, ya ngasah pedang. Ya bener tuh. Di masa perang dia bunuh orang, di masa damai dia ngasah pedang. Lo betul, ya bener. Ya memang militer gunanya itu. Nggak mungkin militer latihannya apa? Yuk kita latihan niup balon. Nggak mungkin lah ya. Latihannya apa? Oh tembak-tembakan, meluncurkan rudal. Itu kan ngasah pedang. Tapi nek pas perang paten-patenan. Tapi itu semua kenapa? Ya karena manusia jatuh dalam dosa. Nggak ada kebenaran, nggak ada keadilan. Ya kan? Mama Rika yang tadi saya bilang adil nggak? Ya nggak adil. Tapi itu yang terjadi, betul? Jadi yang pertama, manusia itu punya kecenderungan ini loh. Itulah mengapa kita perlu Kristus. Yang kedua, yang terakhir, haleluya, yang terakhir. Matius 7 ayat 12. Matius 7 ayat 12, nanti dilanjut Matius 22 ayat 37 sampai 40. Matius 7 ayat 12, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Sing ngomong sapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang apa? Apa yang ingin orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah itu kepada mereka. Itulah inti seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dunia ini carut marut karena urusan tata tertib, gitu ya. Aturan, betul ya? Kenapa? Karena dua orang berkumpul perlu peraturan, betul ya? Satu orang nggak apa-apa lah sendirian sekarang, gitu. Tapi kalau sudah dua orang itu perlu peraturan loh, ya. Nggak percaya pernikahan, ya? Lo peraturannya yang mana Pak Pendeta? Lo janji pernikahan, engkau akan menjadi istriku yang sah dan satu. Jangan empat-empatnya loh ya. Satu. Lu ini peraturan loh. Jadi masuk ketika ya mengikrarkan janji. Sorry Om. Ya, mantan-mantan tertutup Om. Ya, buanglah mantan pada tempatnya ya toh, supaya nek goleki gampang. Ngawur ya. Jadi itu slogannya umum ya, kok saya enggak ya.
Oh, ketika menikah ya udah, ini jadi satu, itu peraturan. Loh kenapa perlu dibikin peraturan? Dua orang gathuk ono harus ada peraturan, titik sudah. Apalagi kita bicara berapa Indonesia nih? 300 juta sekarang. 300 juta orang kumpul jadi satu negara namanya Indonesia. Perlu aturan? Perlu. Saya nggak anti aturan, perlu. Tapi masalahnya banyak orang manusia itu semakin memperbanyak aturan. Kenapa? Karena manusia ini jatuh dalam dosa. Mereka pinter karuan. Pinter apa? Pinter nyari celahnya aturan. Ya. Wih mangan babi, hari ora itu babine wis disunat. Nah, ini kan ya kalah-kalah nih itu. Paham ya maksud saya? Banyak sekali aturan-aturan ini kemudian diakal-akalin. Saya baca satu artikel, saya nggak tahu ini benar atau enggak, mungkin Johan yang lebih paham masalah ekonomi itu. Ada beberapa bilioner, bukan hanya miliuner, bilioner di Amerika, seperti contohnya Bill Gates. Bill Gates itu hartanya ratusan miliar dolar. Ini bukan miliar rupiah ya, miliar dolar. Ya, sak dolarnya 16.000. So tuku nasi rames sak dolar. Iki mungkin 100 lebih, saya nggak tahu, nggak ngitung. Tapi intinya dia mendonasikan kalau nggak salah 99% hartanya untuk yayasan. Yayasannya istrinya sih, ya kan? Melinda Gates kalau nggak salah namanya, yang kemudian divorce. Cuman intinya ada beberapa pandangan bahwa bukan berarti dia baik hati. Cuma di Amerika itu ada pajak begitu, pajak progresif apa begitu, sehingga semakin besar hartamu, pajaknya semakin tinggi. Nah, ada beberapa yang tidak kena pajak, contoh yayasan. Jadi dia bikin istrinya yayasan, dia salurkan uangnya ke yayasan itu, dan 99,999% tidak kena pajak. Loh, nyalahi aturan? Ya orang, nggak nyalain aturan, betul, setuju. Cuman maksud saya, ya itulah dosa, itu aja lah. Itulah yang membuat kita, yo ngerti nih corone nyelah ke aturan. Itu. Makanya Tuhan bilang, wes semakin banyak aturan tidak akan membuat hidupmu semakin baik. Orang percaya, ya karepmu. Tapi Tuhan bilang apa? Simple. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah itu. Halo istri-istri, kamu pengennya suami itu setia atau setiap tikungan ada? Yang mana? Pengennya suami itu setia atau sorry ya, aku pengennya ya suamiku tuh ya mencontoh Ridwan Kamil gitu ya. Ada yang begitu? Nggak apa, katakan aja boleh-boleh ya. Ada salah satu reel yang saya yang keluar di reel saya adalah banyak ibu-ibu mulai cari postingan yang lama untuk menghapusnya. Ya, karena dulu bilangnya supaya suamiku punya akhlak seperti Ridwan Kamil ya. Tapi intinya saya mau tanya ibu-ibu, para istri, pengennya suaminya setia nggak? Setia. Cuma satu, yang lain nggak pengen. Luar biasa. Ya, Bu Iren pengennya suaminya setia nggak? Enggak. Ya, kalau Anda pengen suamimu setia, ingat ya ayatnya ini. Ini bukan saya yang bikin loh ya. Simpel. Piye? Halo. Gimana caranya? Ya kamu juga setia. Simpel kan? Nggak usah pakai aturan ini itu. Wale-wola. Makanya kemarin kan saya bilang kita memang lebih dari Kristus. Tapi salah satu yang tidak mungkin kita lebih dari Kristus, urusan menghakimi. Menghakimi itu bicara apa?
Right. Kalau masih ingat saya kasih contoh orang bunuh diri. Gitu? BTC. Masih ingat khotbah saya? Apa pada nggak datang waktu itu? Apa pas tidur? Ya? BTC itu kan dihajar sama pesawat. Masalahnya diajarnya tuh tengah, bukan di atas, bukan di bawah, tengah. Nah masalahnya orang itu ada yang di atas. Masalahnya mereka ini kepanggang, ini api semakin panas. Dan mereka bingung, mereka nunggu di situ kepanasan dan seperti direbus pelan-pelan, atau mereka harus loncat dari gedung mungkin lantai 100, lantai 80. Dan mereka tahu kalau mereka loncat pasti mati. Mereka tetap di situ, ya mati. Kalau mau nunggu pemadam kebakaran menyelamatkan mereka lantai 80, itu ngatur tangganya aja udah berapa jam ya. Helikopter nggak akan mungkin bisa mendekat, api begitu panas. Mereka loncat. Pertanyaannya, mereka loncat itu kan bunuh diri tuh. Nah, mereka kan tahu loncat itu mesti mati. Mereka bunuh diri. Masuk surga atau masuk neraka? Itu aja kita mumet. Nek kamu bingung, ayat ini berkata, wis coba kalau Anda ada di posisi mereka. Menurutmu kamu loncat itu karena mau bunuh diri atau ya biar cepet aja ketemu Tuhan Yesus kan gitu loh. Lu bener nggak? Ada satu benteng ya, benteng di Israel namanya Migdal ya. Ini benteng itu terkenal dengan satu cerita, ada 935 orang Israel yang berlindung di benteng ini. 935 orang berlindung di situ, dikepung sama orang Romawi. Karena ini ceritanya berontak, orang Israel memberontak terhadap Romawi. Dikepung sampai satu titik mereka ngerti besok tentara Romawi bakal masuk. Karena udah hampir dijebol. Besok pasti mereka masuk. Malamnya mereka rapat apa? Daripada mereka harus ditangkap Romawi dan endingnya pasti disalib. Disalib itu MPP, tahu ya MPP ya? Mati pelan-pelan ya. Sehingga mereka berpikir apa, sudahlah kita bunuh diri aja. Dan caranya bunuh diri adalah setiap kepala keluarga membunuh keluarganya masing-masing. Gitu ya. Jadi kalau Pak Marno bunuh Bulina, terus Aldo, semua patah ini Pak. Kan tinggal kepala keluarga semua nih. Dari sisa kepala keluarga mereka ambil undi. Satu orang bunuh yang lain. Dan yang terakhir bunuh diri. Ya memang kelihatannya ngapain sih susah-susah begitu? Karena orang Yahudi punya aturan. Aturannya apa? Bunuh diri itu tidak akan diampuni oleh Allah. Nah kalau bunuh kan enggak ya. Jadi Pak Mano bunuh semua keluarga, Pak Mano nanti dibunuh siapa? Lah yang bunuh diri cuma satu orang. Paham ya? Tapi kembali, kalau kita bicara tentang aturan, coba kalau Anda ada di posisi mereka, milih mati atau milih dicekal Romawi. Ayo, bukan berarti Anda tidak punya pengharapan Tuhan bisa membuat yang tidak mungkin jadi mungkin. Betul. Nah, cuman ayolah kita konteksnya inilah. Apa yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian. Pakailah kacamata orang lain. Kalau Anda ada di posisi mereka, apa yang Anda lakukan? Ya kalau Anda bilang, saya tetap akan bertahan, biar nanti ditangkap Romawi, digebuki, dicambuk sampai mecedel punggungnya ora apa-apa, ya. Do you know mecedel? Ya. Ora apa-apa, disalib ora masalah. Malah kalau kayak Yesus Kristus, ya ora apa-apa, monggo. Tapi jangan salahkan orang yang punya pendapat lain, betul ya? Ini kuncinya. Kalau ini kita terapkan, kita bisa jauh lebih damai, betul ya? Lebih tertib.
buang sampah. Ya simpel lah. Ya tadi kan bunuh diri berat ya, buang sampah. Kira-kira kalau ada orang bertamu ke rumahmu, terus buang sampah sembarangan di rumahmu, seneng deh? Seneng? Wah haleluya, Pak Pendeta bawa satu keranjang sampah. Ya, puji Tuhan, gitu. Saya yakin tidak senang. Lah kalau tidak senang, ya perlakukan itu kepada yang lain. Simpel kan? Saya melihat, kalau nggak salah ya, tapi saya memperhatikan cukup baik, Pak Budi. Ini bukan karena ada orangnya saya ngelem-ngelem ya, enggak. Cuman saya masih ingat waktu acara di Mojokerto. Kita makan di satu tempat ya, saya nggak hafal tempat makannya, tapi yang menarik Pak Budi itu bawa minuman sendiri, bukan beli di sana, minuman atau makanan sendiri, tapi bukan beli di warung itu. Setelah kita makan, Pak Budi sampahnya yang dia bawa dari luar itu dia tutup dia beresin sendiri dan dia buang sendiri. Ya saya perhatikan, cuman saya berpikir ini ya. Mungkin Pak Budi jengkel nek ana wong teko ning warunge tukune bakso di sebelah. Lha iya toh? Bener ya Pak Budi ya. Tukune bakso di sebelah, mangane ning tempatnya Buarti, ngotori kabeh, terus sampahe ditinggal ngono to. Buarti kan yang musuh-musuh. Aku tukune ning bakso ning sebelah, ning nggonku tukune es tentok, morat-marit ngene lho. Loh, betul nggak? Loh ini kelihatannya simpel loh. Tapi ayo kita belajar. Iya benar juga ya. Ya benar kan? Logika yang sederhana. Tuhan sudah kasih tahu. Nek kowe ora pengen ngono ya coba lakokno. Nek kowe pengen ngene ya lakokno, simpel. Dan itu adalah isi seluruh hukum, seluruh tata tertib. Kenapa? Karena didasari kasih dan salib. Kasih bicara tadi itu memandang dari kacamata orang lain, dan salib berbicara apa? Pengorbanan. Gak harus kok gigi ganti gigi, betul ya? Gak harus. Bahkan dunia sekarang sudah belajar tentang itu kok. Ada SP1, SP2, loh, betul kan? SP3 baru dihukum, betul? Gak terus sekali langsung dihukum. Tapi ada SP1, SP2, SP3. Kenapa? Ya sudahlah. Kita juga pernah salah. Dia salah sekali, ya udah kita ampuni. Ya kalau salahnya terus diulangi dan dengan niat yang sama, itu kurang ajar. Ya, katanya Ustadz Somad, kasih dia bunga sepot-potnya. Ya, maksudnya loh, kalau dia nipu kita sekali ya mungkin teledor, kilaf, nek ben wulan. Ya, itu niat namanya, paham ya maksudnya ya. Ya kita juga jangan bodoh-bodoh amat lah, ya kan? Kenapa? Kasih ada, salib ada, pengorbanan ada. Tapi ingat, Tuhan juga tidak membiarkan dirinya dipermainkan oleh kita. Anda sekarang berdosa, besok minta ampun, karena diampuni, bisa aku tak berdosa lagi. Kira-kira Tuhan ngampuni nggak? Terus ada protes, Tuhan katanya ngampuni 7 kali 77. Itu kalau nggak bisa berbledek terus itu ya. Betul? Kenapa? Karena kita yang niat untuk berbuat dosa. Itulah mengapa dunia ini perlu Kristus. Kita terlalu banyak aturan sampai lupa dengan kasih dan pengorbanan. Betul? Ya. Anak kita berbuat salah. Wow, aturannya potong tangan Pak Pendeta, wis potong tangan. Pak Tri, tego. Anakmu sudah bikin masalah besar, ya, sudah mencoreng nama keluarga. Aturannya potong tangan. Piye Pak? Ya kembali.
aturan ada aturan, tapi ada juga saling. Betul ya? Pak Tri akan berkorban. Sudahlah, aku ampuni. Hartaku habis tidak masalah, tapi jangan sampai tangan anakku hilang. Itu namanya berkorban. Bukan bicara, oh berarti Pak Tri anu ya prinsipnya uang itu bisa dicari. Ya betul, tapi susah. Ya. Uang bisa dicari tapi susah. Cuman ini konsepnya berkorban. Dunia butuh Kristus, kita juga butuh Kristus. Amin.